Assalamualaikum. Aing maning kok, masuk kok. Gimana kabarnya kok? Sehat Pak Ustadz. Jadi kok kesini mau apa? Ini Pak Ustadz, saya datang ke sini saya mau mengucapkan terima kasih. Terima kasih apa kok? Alhamdulillah, terima kasih bahwa pabrik saya sudah laku. Jadi saya kesini mau ngasih hadiah sama Pak Ustadz. Ngelowok kantong mana? Dilowok kantong ibu, dikasih amplop warna coklat, engkau balik, saya buang, saya buka uangnya 50 juta. Itu cuman gara-gara modal. Sahrini, harap nengli Sahrini. Ayah apa nih purik pun? Ayah Sahrini purik. Sahrini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, lepas amat. Ngantuk. Kalau ngantuk berarti boleh saya kasih pantun, boleh. Siap ibu-ibu jawab cakep, siap. Bapak-bapak siap. Biarkan tidak jadi orang kaya, kurang kompak. Biarkan tidak jadi orang kaya, yang penting banyak berkat. Biarkan tidak dapat jodoh laki-laki kaya, yang penting malam ini ibu-ibu bisa melihat kitongkat. Ngomong-ngomong, janda ada janda. Janda ada janda. Coba yang janda ngacung, tapi janda kolot mah ulah ngacung. Bu, di sini banyaknya orang apa, Bu? Kabarnya di sini banyak orang Banten ya, Bu. Sunda aya, Lampung ada. Saya lahir di Lampung, Bu, cuman saya bisa bahasa Lampung midudi midisan. Ing Jawa wedi, ing Lampung ora kerasa. Lamun wong Serang mah wong wadon doyan nangga, arane wong wadon arep utang beras. Banyak orang Banten di sini, Bu. Boleh sekali lagi saya pantun, boleh. Bapak-bapak boleh. Rokok Samsu bungkusnya kuning, di sampingnya rokok Sriwidari. Kalau ada ibu-ibu yang tidak jawab salam, saya doakan suaminya kawin lagi. Amin. Amin. Itu bapak-bapak ini pejitet kabeh. Jawab salam yang kompak, yang lukas, yang tegas. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ibu-ibu ini kontak batin. Tahu saya mau duduk jadi disuruh duduk. Jadi mohon maaf kepada para tuan guru, para kiai, saya duduk di atas. Pak Bin, mohon maaf. Alhamdulillah. Al-qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa jamilna ya badi'as samawati wal ard ya dal jalali wal ikram bil fasahati wal balagati wal bara'ati wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli birikoti rofatin summa talinu juluduhum wa qulubuhum illa zikrillah. Allahumma anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Assalatu wassalamu ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu ya sayyidi ya Rasulullah. Khud biyadi qallat ilati adrikni astaghfirullah. Rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya Rabbi zidni. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulillahi karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil. Hadratul mutaramin, para alim ulama, para kiai, para ustadz yang mohon maaf tidak saya sebut namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya, dan alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Abah Kiai Haji Santani Gos dari Wailaga.
Al-Mukarram Al-Ustad Ahmad Lani yang tadi membacakan ayat suci Al-Quran, Bu. Mudah-mudahan kita semua selalu mencintai dengan Al-Quran. Amin. Hadir di tengah-tengah kita Abah Kiai TB Wahyudin, Ustadz Amirullah, Ustadz Ade Wahyu, Al-Mukarram Al-Ustadz Oki Sopian, Al-Ustadz Urip, wabil khusus guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Sutiadi ya, De Sutiadi. Kita doakan para alim ulama, para kiai, para ustadz yang hadir pada malam ini. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Allah berikan kekuatan. Amin. Allah berikan kesehatan. Amin. Allah tambah-tambah kemuliaannya. Amin. Allah tambah-tambah derajatnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dimanapun kitongkat pengajian, kitongkat tidak pernah bosan-bosan untuk menyampaikan apabila suatu negeri, suatu daerah, suatu perkampungan pengen mendapatkan keberkahan dari Allah, kuncinya satu, muliakan para alim ulama, muliakan para kiai, para ustadz, apalagi para kiai, para ustadz setempat yang mengajarkan anak kita Al-Quran, mulai dari alif, ba, ta, sa, sampai bisa baca Al-Quran. Rasul mengatakan di dalam hadisnya, inna lillahi ibadan wa in asu asu suhada wa in matu matu suhada kilaman hum ya Rasulullah, rajulun yuhibu awliya wa rajulun salata alayya wa rajulun layakikul akhihil muslim. Inna lillahi ibadan, kita ini milik Allah, abadan, selama-lamanya kita milik Allah, di dunia kita milik Allah, sampai yaumal kiamah pun kita milik Allah. Kita bukan milik suami kita, kita bukan milik istri kita, kita bukan milik tetangga kita bukan milik saudara kita bukan milik anak kita, tetapi abadan, selama-lamanya kita ini milik Allah. Wa in asu asu suhada wa in matu matu suhada. Siapa orang yang menginginkan hidupnya bahagia, siapa orang yang menginginkan matinya mati syahid, sahabat bertanya kepada Rasul, kilaman hum ya Rasulullah, rajulun yuhibu awliya, seorang laki-laki yang mahabbah, cinta kepada ulama, demen ning ulama, demen ning kiai, cinta kepada ustad, apalagi ustad setempat yang mengajarkan anak kita Al-Quran, Bu. Apalagi seorang ustad yang dulu mengajarkan kita bisa mengerti Al-Quran, kita bisa baca Al-Quran, bahkan kita bisa sholat, bisa berdiri yang benar, sujud yang benar. Siapa? Yaitu ustadz setempat. Kalau kita bisa memuliakan ustadz setempat, yakin dimanapun suatu daerah, negeri, perkampungan, maka akan Allah berikan keberkahan. Iki dorong mangan iki tongkat tekane tampil tapi orang ini mangan. Biasanya kita tongkat sebelum ceramah mangan dikit terus maning, masya Allah, kira-kira bere ceramah dine mangan orang kira sediakakan ngotak baik
Bu, boleh saya nanya, boleh? Boleh nanya, Bu? Bu, Ustadz setempat yang ngajarin anak kita Al-Quran berapa satu bulan digaji? Beda-beda. Ada yang jawab 50.000, ada yang bilang seikhlasnya, ada yang bilang gratis, ada yang bilang terima kasih. Bapak-bapak jawab, ini ngaji malam ini mantep amat. Di kampung Kepok, oh Cangkok, di kampung Cangkok Remaja ini ngaji mantep amat malam ini, Bu. Duduk ada yang di atas, ada yang di bawah. Kira-kira ibu-ibu enak di atas apa enak di bawah? Enak di atas apa enak di bawah? Bapak-bapak enak di atas apa enak di bawah? Siapa sih ngomong enak ning dhuwur enak ning sor? Bu, jawab Pak, bapak-bapak boleh saya nanya, boleh Pak? Ustadz setempat yang ngajarin anak bapak setiap hari baca Al-Quran satu bulan berapa digaji? Orang jelasnya 10.000 100.000 jadi 100.000 ngotak suara percaya. Bu, ini malam ini kitongkat wedi amat ngaji nengkenek. Lagi ustadz setempat saja yang ngajarin anak ibu setiap hari digaji orang jelas sebulan. Bagaimana nasib malam ini kitongkat? Kitongkat malam ini datang ke sini belum tentu setahun sekali, betul? Jangan-jangan malam ini kitongkat gratis? 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 Ya udah, kalau gratis berarti ceramahnya saya tutup dengan doa. Muliakan Bu para alim ulama, Bu. Muliakan, karena memuliakan alim ulama itu Bu salah satu akhlak Nabi. Kita tidak boleh sembarangan dengan para alim ulama, para kiai, para ustadz. Kenapa? Karena para alim ulama mah lidahnya beracun. Bukan hanya lidahnya beracun, bahkan Bu ludahnya saja ulama mah mahal. Ciduhebe mahal. Boleh saya cerita Bu, boleh? Bu, ini kisah nyata Bu, diri saya pribadi Bu. 3 tahun yang lalu selesai Covid, 4 tahunan yang lalu saya pernah didatangi tamu dari Bandar Lampung, orang Cina Bu. Udah musik kuning nanti kok. Dados. Lanjut. Akhir kemudian tamu datang orang Cina, kata orang Cina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya buka pintunya Bu, saya nggak kenal, saya tanya Bapak dari mana? Saya dari Bandar Lampung. Oh dari Bandar Lampung, kelihatannya Bapak ini matanya sipit, kayaknya orang Lampung. Bukan, saya orang Cina. Nah terus Bapak datang ke sini mau apa engkau datang ke sini mau apa? Ini Pak Ustadz, saya mau datang ke sini ini mau minta doanya. Ada apa engkau? Saya ada tanah di daerah Jati Agung, sudah dibuat pabrik, mau saya jual. Berapa engkau? Mau saya jual 1,6 M. Oh terus kok engkau bisa datang ke sini? Pokoknya ke siapa aja saya datang, yang penting saya minta didoakan supaya pabrik saya itu laku. Oh
Jadi kau kesini bawa apa? Saya kesini bawa air. Mana airnya kok? Ini Pak Ustadz airnya. Terjukut iku banyu, air itu saya ambil. Kata saya, kok engkau tunggu dulu di sini. Saya mau masuk dulu. Ternyata saya masuk saya di dalam kamar. Di dalam kamar saya ngerokok habis 2 batang. Apa ting bating. Apa ting bating? Ngerokok kita teh ngerong batang. Selesai saya beres saya ngerokok 2 batang, saya keluar lagi. Kok enggak saya doain, enggak saya apain Bu? Kok ini airnya sudah beres. Apa kata kok? Saya kepengennya air saya jangan dibawa ke kamar. Terus diapain? Pengen dibaca-baca sama Pak Ustadz. Oh, terjukut iku banyune Bu. Setelah saya ambil air itu, saya nggak baca apa-apa, cuman saya kumat kamit. Sembur iku banyu, cuman modal ciduh doang. Iku banyu saya ke air saya kasihin lagi sama engkau. Apa kata engkau? Terima kasih Pak Ustadz. Terus air digimanain? Engkau siram aja ke pabriknya. Ke pabrik engkau siramin ke tanahnya. Mudah-mudahan cepat laku. Ibu bapak, air kemudian engkau itu pamit pulang ngelowok kantong ngenai amplop tak buka iku amplopnya 1 juta. Iku cuman modal apa nih ngomong cair. Memang dasar wong wadon mah wis tua bangka ge tetep pikirannya ora adoh karo. Jawab sing kompak ibu-ibu perempuan mah di mana-mana selalu mikirin. Kurang kencang mikirin. Dari siang ketemu pagi ketemu malam pasti mikirin. Punya suami kerja nggak kerja yang penting. Sekarang juga nih penceramah pasti dikasih doa. Apa nih ngomong marah-marahku? Coba tolong panitia, saya di mana-mana keliling memang benar luar biasa. Jadi kita mah panitia lamun ngedokon wong wadon iku sing enom-enom sih. Emang keren ki model iki. Anu ceramah mangkene diwarai marah-marah. Coba panitia tolong ki sing tua ki dokon buruan aku. Ampuran ki bunyai nggih. Menawa bunyai panjang umur, berkah umure. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Iku cuman modal ceciduh doang 1 juta. Bunyai 1 juta bunyai. Akhir kemudian Bapak Ibu apa yang terjadi? Dapat 1 minggu balik mana ikut Cina. Bilang durung apa-apan gitu lang. Wong wadon moro adoh karo. Bilang ibu-ibu yang semangat biar nggak ngantuk. Saya tambahin uang istri itu uang. Kurang kenceng uang istri itu uang. Duit suami itu duit. Bilang dusun. Siapa sih ngajari? Ustadz Santibi sih ngajari. Pantes baik duit laki dengan kantong celana pada hilang. Bapak jawab, ano orang kene wong wadon sing tukang nyolong duit di kantong celana. Ada enggak? Astagfirullahaladzim. Baik. Allah karim. Lanjut.
Lanjut Bu Nyai. Lanjut. Masya Allah. Nah jadi Bapak Ibu awas Bu, jadi sebagian uang suami itu Bu milik sebagian punya suami, sebagian itu punya istri. Jadi kalau ibu sudah diberikan suami uang nih, ada uang suami di kantong celana aja dicolong. Itu mencolong Mbak. Tapi insya Allah dengan sababia ibu hadir duduk pengajian tahunan peringatan Maulid Nabi, insya Allah dosa-dosa ibu diampuni oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Balik lagi orang Cina. Apa kata orang Cina? Kita wedi boga darani kita bijukut maning duitnya. Yang soalnya orang didoakan kan gitu. Cuma diciduhi doa. Akhir kemudian assalamualaikum, aing ko maning ko, masuk ko. Gimana kabarnya ko? Sehat Pak Ustadz. Jadi kau kesini mau apa? Ini Pak Ustadz, saya datang ke sini saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih apa kok? Alhamdulillah, terima kasih bahwa pabrik saya sudah laku. Jadi saya ke sini mau ngasih hadiah sama Pak Ustadz. Ngelowok kantong mana? Dilowok kantong ibu, dikasih amplop warna coklat, engkau balik, saya buang, saya buka uangnya 50 juta. Itu cuman gara-gara modal. Sahrini, harap nengdi Sahrini. Ayah apa nih purik pun. Ayah Sahrini purik. Sahrini. Allah. Nah jadi kita doakan Bu para alim ulama kita, tuan-tuan guru kita Bu, para kiai, para ustadz setempat, kita doakan sekali lagi mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah. Mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan yang saya ta'dimi, saya muliakan aparatur pemerintah. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Bapak Babinsa kita. Alhamdulillah Bu. Dan Pak Lurah kita, Pak Lurah sehat. Kok mau lurah sambutan ke guyuk kelipen Bu? Ayo apa nih gemoy? Embekan mendah kita Bu. Saya keliling ngaji di mana-mana, baru ini ngelihat Pak Lurahnya pakai sarung. Tepuk tangan dulu buat Pak Lurah kita Bu. Mudah-mudahan aparatur pemerintah yang hadir pada malam ini, Pak Babin, Pak Lurah, Pak Kamling, Pak RT, RTD hadir tak ya? Di RTD. Ini di Lemuri. Ini Pak RT, sehat Pak RT. Mudah-mudahan Pak RT kita, Pak Lurah, semuanya aparatur pemerintah yang tidak saya sebut namanya Bu, mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Allah berikan kesabaran, amin. Mudah-mudahan kampung Cangkok remaja mudah-mudahan semakin maju, amin. Semakin berkembang, amin. Mudah-mudahan Pak Lurah gelem ngaji, amin. Aja nganggo sarungnya doang. Siapa sih ngomong? Nganggo sarungnya doang ngaji mah orang aja. Tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, pemudi umat Nabi Muhammad. Kita doakan Bu, mudah-mudahan para kesepuhan kita,
mudah-mudahan diberikan umur yang barokah, kelak nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan yang saya takdimi, saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam ini. Mari aminkan doa saya Bu, mudah-mudahan bapak ibu yang hadir pada malam ini langkah dan tujuannya Allah jadikan ibadah. Sudah lemes amat, mudah-mudahan Allah jadikan ibadah. Yang lagi sakit mudah-mudahan dihilangkan penyakitnya. Yang lagi sakit kepala mudah-mudahan kepalanya hilang. Siapa sih ngomong amin kan? Untung itu. Ampun dong pendeknya. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang barokah, diberikan keturunan yang soleh dan solehah, rizkinya luas melimpah, biar cepat berangkat ke Mekah, pulang-pulang make jubah, jual kebun dengan sawah, suaminya istrinya nambah, kelak nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Bu, tadi saya doakan mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu biar cepat sampai ke Mekah. Amin. Ibu pengen umroh, pengen, bapak-bapak pengen, punya nggak duitnya Bu? Terus kalau nggak punya siapa yang mau ngeberangkatin umroh? Apa nih ngomong Pak Ustadz pun? Bu, mohon maaf Bu, kitongkat berangkat umroh bisa 5 kali 6 kali setiap tahun Bu. Bapak pengen berangkat umroh, pengen, gampang, amalkan bangun malam, setiap malam 40 malam bangun. Sekarang saya tanya bapak-bapak, bapak-bapak kalau malam bangun, apanya yang bangun? Apa sih ngomong titit? Dusun amat dong kayaknya. Bu, ibu-ibu kalau malam bangun, ngapain? Kencing. Terus kalau habis kencing, cebok. Siapa sih ngajari? Orang habis kencing gitu rumah nih. Kalau habis kencing mah Maimunah, habis kencing mah cebok. Ada Maimunah, ada Maimunah. Jenab ada Jenab, Fatimah, Rodiah, Dewi, Tuti, Samsiah, ada Samsiah, Sarboah, aja sing latah mau Sarboah. Ibu Asma, Ibu Asma, Asma. Lanjut Bu, mudah-mudahan kita semua bisa sampai ke Baitullah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil khusus yang saya takdimi, saya muliakan Ketua Pelaksana atau Ketua Panitia PHBI peringatan Hari Besar Islam Maulid Nabi Yuna Muhammad. Masya Allah, yang pakai baju hitam tadi rupanya kompak. Kita doakan para panitia seluruhnya, semuanya, dari ketua, dari bawahan, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ini luar biasa Bu, acara seperti ini membutuhkan waktu, tidak mungkin ini satu malam langsung jadi, betul Bu? Jadi panitia itu capek, lelah, pusing. Apa sih pusing?
lelah, capek, pusing, apalagi kalau ketemu sama orang kaya yang pelit. Betul. Di sini ada nggak orang kaya yang pelit? Banyak. Ada nggak? Ada. Orangnya hadir. Hadir. Duduk di mana? Apalagi ketemu orang kaya yang pelit. Karena orang pelit mah Bapak Ibu banyak ngomong, nyumbang mah enggak. Betul. Tanpa kita tolaah, tanpa kita sadari Bu, masyarakat yang sudah membantu acara pada malam ini, baik secara doa, pemikiran, materi, tenaga, tanpa kita sadari kita sudah bersedekah untuk Nabi Yuna Muhammad. Malam ini Bapak Ibu hadir pada malam ini, saya yakin bukan karena adanya kitongkat ceramah. Betul. Bapak Ibu hadir rela sampai ngelepoh malam-malam belum pulang Bu. Saya yakin Bapak hadir di sini karena mahabbah, cinta kepada Nabi Yuna Muhammad. Man ahabani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang mahabbah, cinta kepadaku, kata Nabi, maka kelak nanti akan masuk surga bersamaku, kata Nabi. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Jadi jelas Pak, setahun sekali kita merayakan kelahiran Nabi kita Muhammad. Karena ibadah di dunia ini kita tidak tahu yang mana yang diterima oleh Allah. Mudah-mudahan ibadah 1 tahun ini yang akan diterima oleh Allah. Kelak nanti mudah-mudahan kita dikumpulkan seperti kumpulnya pada malam ini bersama Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya Bu. Amin. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. La khaira, tidak ada satu kebaikan di hadapan Allah walaupun dirinya merasa paling baik, sholatnya rajin, puasanya rajin, sholatnya rajin, baca Qur'annya rajin, zikirnya rajin, tetapi kalau kita tidak pernah berbuat sodakoh, la khaira, tidak ada satu kebaikan di hadapan Allah. Karena di dunia ini Pak Bu, tidak ada sodakoh yang langsung diterima oleh Allah kecuali kita bersodakoh untuk Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Nabi Yuna Muhammad. Mudah-mudahan para donatur, seluruh masyarakat yang sudah membantu acara malam ini, mudah-mudahan rizkinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'ruf. Ibu zakatnya rajin, sodakonya rajin, tetapi kalau kita tidak pernah berbuat amal ma'ruf, sholat kita tidak mau, ngaji kita tidak mau, la khaira, tidak ada satu kebaikan di hadapan Allah. 2. Yang ketiga, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Sholatnya rajin, ngajinya rajin, puasanya rajin, zakatnya rajin, sodakonya rajin, hajinya rajin, umrohnya rajin,
baca Qur'annya rajin, zikirnya rajin. Kalau kita tidak ada islah, tidak ada kemaslahatan kepada manusia, sama tetangga ribut, sama saudara ribut, sama suami istri ribut, la khaira, tidak ada satu kebaikan di hadapan Allah. Boleh saya nanya ibu-ibu, boleh? Bu, di sini ada nggak yang lagi ribut dengan tetangga? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Sekarang dia orangnya hadir, duduk di tengah-tengah, pakai kerudungnya warna hitam. Pokoknya kerudung warna merah aman. Bu, Pak, jawab, di sini ada nggak yang lagi ribut dengan saudaranya? Ada nggak? Ada nggak? Ada? Ada. Sekarang ya orangnya hadir, duduk di sebelah sini nih, pakai pecinya warna belang belentong. Insya Allah di sini mah nggak ada ya Bu. Jawab ibu-ibu, di sini ada nggak yang tukang ribut dengan suaminya? Ada nggak? Yang tukang ribut dengan istrinya? Ada nggak? Ada. Sekarang nih orangnya hadir, duduk di depan, pakai kerudungnya merah semua. Apa ini ngomong bisaan? Tekakoni bapak-bapak, Pak, jawab yang benar Pak, yang jujur. Pak, di sini ada nggak istri kita yang ngelawan dengan suami? Ada nggak? Ada. Orangnya hadir. Duduk di mana Pak? Di sebelah. Ya Allah. Bu, Bapak kalau jawab betul yang kompak ini, mewakili semua laki-laki nih. Saya juga laki-laki. Awas Bu, seorang istri walaupun ngajinya rajin, sholatnya rajin, tahajudnya rajin, puasanya rajin, baca Qur'annya rajin, kalau kita ngelawan sama suami mah percuma. Betul Bapak-bapak? Rumukakan sirah sermuna. Masya Allah. Ngaji marajin percuma. Kan ada nyanyiannya Kak. Ada tuh nyanyiannya tuh Bu. Percuma sholat kau kerjakan. Sawer ge sawer. Kita lagi mancing-mancing deh mungkin. Oh mau kan siapa kori cilik mau koro tete sing ayu kan sampai bapak-bapak ge ora ada duit barang delong ayu mengelowok kantong. Kita doakan tadi anak kita Bu, Masya Allah, ponakan tadi mudah-mudahan menjadi ahli Al-Quran Bu. Mudah-mudahan nanti jadi anak yang soleh Bu, bisa mengembangkan Al-Qurannya, bisa menyuarakan di mana-mana. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Palurah sawer deh Palurah. Saya pernah Bu ceramah di daerah Merbu Mataram kemarin nih, ada setengah bulan yang lalu saya ceramah di sawer. Oh, cair maning Pak. Awas ya, Pak Babin, sawer Pak Babin. Percuma sholat kau kerjakan, percuma wiridan kau bacakan, kalau sama suami ngelawan. Apa nih gemuyu kucir kusarbo mikir, boro-boro mikir gitu gemuyu lah. Masya Allah, percuma Bu, kita sholatnya rajin, puasanya rajin, tahajudnya rajin, umrohnya rajin, baca Qur'annya rajin. Kalau kita ngelawan dengan suami mah percuma, betul?
Oh, lagi ngatuk-ngatuk. Terus biar ngerti. Terus bapak-bapak terus. Terus. Dengerin ibu-ibu, dengerin. Bapak-bapak kalau ngomong betul, jawab betul yang kompak. Siap. Dengerin Sarmuna. Maimunah, dengerin Maimunah. Seorang laki-laki, saya pun seorang laki-laki, seorang suami. Apabila laki-laki kalau sudah keluar dari rumahnya masing-masing, ada yang ke pasar, ada yang ke kebun, ada yang ke sawah, ada yang dagang, ada yang ke kantor, yakin pasti setiap laki-laki kalau sudah keluar dari rumahnya masing-masing pasti pengen ada niat pengen membahagiakan anak dan istrinya. Betul? Betul? Rumukakan sila Sarmuna. Terus biar mampus. Wih apa nih terus biar mampus. Lupa nih korban istri yang kejam tuh. Korban istri yang kejam. Mana mungkin suamiku pulang ke rumah janda. Betul bapak-bapak? Betul. Bapak tugasnya betul baik. Bu, seorang suami laki-laki kadang-kadang ditelepon dengan ibu, ditelepon dengan anaknya. Ketika anak yang telepon, papa, bapak di mana? Bapak sudah makan belum? Kita sebagai laki-laki bu, kita belum makan, tetapi kita ngomong sama anak, sama istri, kadang-kadang kita bilang ya sudah makan. Betul? Ya lama belum. Hei ikut tuti, apa yang disirapkan? Sarmuna. Hei, uli besek ya balik lah. Oh mau kencing. Bokar balik. Awas. Awas. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan bu, Imam Ghazali malam ini bu ngomong. Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, malaikat malam ini ditugaskan oleh Allah, disuruh turun ke bumi. Malaikat turun ke bumi, melihat orang sini lagi pada kumpul, yang muda ada, yang tua ada, anak-anak ada, semua kumpul, laki-laki perempuan kumpul. Akhir kemudian malaikat malam ini bersujud kepada Allah. Ketika malaikat bersujud, bangun dari tempat sujudnya, malaikat berdoa kepada Allah, ya Rob, ampunilah dosa-dosa orang cangkok remaja. Sing amine kenceng berarti dosane wakeh. Sing meneng baik berarti lebih wakeh. Akhir kemudian malaikat terbang membawa dosa-dosa orang kampung cangkok remaja. Apa kata malaikat? Ya Rob, saya membawa dosa-dosa orang cangkok remaja. Mau dibawa kemana ini dosanya ya Allah? Kata Allah, coba kamu buang ke laut. Laut tidak mau menerima. Coba kamu buang ke gunung. Gunung tidak mau menerima. Coba kamu buang ke bumi. Bumi tidak mau menerima. Coba kamu buang ke langit. Langit tidak mau menerima. Kelipet itu ya. Lainnya menghelawan yang laki kan. Orang dalam menerima. Nah terus siapa yang mau menerima bu? Yang mau menerima itu bapak ibu. Ibu hadir pengajian, acara belum selesai, maka pulang. Yang pulang itulah yang membawa dosa-dosa yang hadir pada malam ini. Loh sar balik mau apa? Wong ceramah mah ikan cepat ikan gabus. Lebih cepat lebih baik. Karena orang ceramah mah mau sebentar mau lama, yang penting dapat amal. Siapa sih ngomong amplop kan? Dusun amat sila sermuna. Yang penceramah amplop-amplopan.
Maaf Sarmuna, kitongkat Bu keliling di tahun ini dari mulai tanggal 23 Agustus sampai sekarang, sampai nanti di akhir Oktober. Maaf, yang namanya amplop mah belum sampai rumah saya buang. Oh ya Allah, duduk mengkenen amat modelnya Ustaz Satibi. Ngajarin mengkenen tadi ibu-ibu protes mereka. Lanjut. Jadi Bu, dimanapun ibu pengajian, duduk di pengajian, baik pengajian mingguan, harian, bulanan, tahunan, acara belum selesai ditutup dengan doa kita jangan pulang. Kalau kita pulang, berarti yang pulang itu membawa dosa-dosa orang yang hadir di sini Bu. Kalau orang di sini yang hadir 1000, berarti orang 1000 inilah dibawa dengan orang yang pulang. Cuma na'udzubillahi min. Siapa sih ngomong amin kan? Rupanya berak amat kan. Sarmuna kesurupan tadi. Oh, sarboa ada. Sarboa ada. Masya Allah. Tadi sampai mana Pak? Lanjut Pak. Ini saya malam ini belum nerangin tentang maulid ini Bu. Karena kitongkat ceramah paling lama 2 jam Bu. Wow. Ngomong-ngomong ini kene ano racing ceramah beres 2 jam. Ada nggak? Kalau ada berarti sudah berapa penceramah balik sing kene balik mati. Ini paling lama 1 jam Bu. 1 jam setengah lah lamun lembur ya Pak Bin ya. Ini kayak gini aja udah hampir 1 jam Bu, nggak kerasa Bu. Kira-kira lembur tegian, lembur tetap wong ceramah mah Arab suwe Arab sedela tetap amplop mah wis diel, tapi aman pas ditambahi kokoro Pak Lurah. Awas bae Pak Lurah ora ditambahin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kami seorang laki-laki, seorang suami, ketika pulang dari rumah, ketika nyampe di rumah, kadang-kadang kita capek badan, istri kita ngomong seperti ini, Bapak dari mana aja Pak? Dari pagi, Bapak pulang sampai malam, dapat apa Pak? Duit, mana duit? Kalau seorang suami dibilang seperti itu Bu, baru datang ditanya seperti itu, seorang suami batinnya bersedih. Betul Bapak-bapak? Rumukakan sila Sarmuna. Aisyah rumukakan protes Pak. Bu, ini Bu yang tadi saya sampaikan itu adalah akhlak Nabi. Kita nggak boleh, kalau bisa sama seorang perempuan jangan pernah minta duit dengan suami. Betul. Kalau bisa sama perempuan itu, istri itu jangan pernah minta duit dengan suami. Betul. Tidak usah minta duit Bu. Gane saya kasih tahu ilmunya Bu. Siti Fatimah, Siti Khadijah tidak pernah minta duit dengan Rasul Bu. Ini akhlak Nabi yang disebut akhlak karimah. Para ibu bapak jamaah rahimakumullah. Bagaimana caranya Bu? Caranya kalau ibu nggak punya duit, beras habis, ya, bumbu dapur habis, gampang. Kalau suami tidur, ibu berdoa saja. Berdoa. Suami tidur, berdoanya sebelah telinga suami. Biar kedengeran. Ya Allah, duit ya Allah. Beras habis ya Allah. Lamun laki orang tangi-tangi keplak anu nih. Puok. Wih derag loh ya. Aja mengkonon Bu.
Itu wedi amat kita balik pengajian maulid engko berdoa mengkono lagi nurut ayat itu wabok yakin. Bukan begitu Bu. Artinya Bu, kalau bisa Bu, kalau ibu beras habis bawa karung depan suami. Lamun karung di dalam beras biasa ibu kan? Biasa kalau perempuan tuh naruhnya di mana tuh? Di ember. Nah ada zaman dulu kan di kain terigu ya. Kalau nggak di kain terigu di karung. Kalau zaman sekarang di ember. Nah kalau ember beras itu habis jangan ngomong. Taruh aja ember di depan suami. Udah dideleng karo laki nih betul. Nah lamun sampai kesuk orang dituk-tukuakan beras lagi dodok subuh-subuh dianjiakan ember ini endase laki. Upana gerak bener. Insya Allah. Pak, kita seorang suami, ibu bapak jamaah rahimakumullah, kadang-kadang kita pulang capek. Coba sih Bu, kalau suami pulang itu Bu jangan pernah nawarin makan dengan suami, betul? Jangan pernah makan nawarin kopi dengan suami, betul? Kita lihat kalau suami doyan kopi buatin, kalau suami ibu masak pulang suami langsung ngomong, Pak ayo ke dapur, itu makanan sudah saya siapin, betul Pak? Ada nggak seorang istri yang seperti itu Pak? Ada nggak? Tuh kiai ini dia ngomongin jarang gitu. Duduk sini burikan mangap gitu. Masya Allah. Bu, kalau ibu pengen memegang tali kendaraan Siti Fatimah kelak nanti di dalam surga para ibu jamaah rahimakumullah, ibu muliakan seorang suami. Kalau suami doyan kopi pagi-pagi dibuatin kopi. Kalau suami doyan pisang goreng digorengin pisang. Kalau suami nggak punya rokok beliin rokok. Telang, kalau lagi diomongin protes bae telang. Ayo Allah. Ayo. Cocok bapak-bapak. Cocok. Masya Allah. Bilang enak-enak laki-laki itu. Duduk dulu. Mau lagi diomongin ngerewet dewek. Ya Allah. Padahal mah durung mingkem. Bu, mudah-mudahan ibu-ibu semua Allah jadikan wanita yang soleha. Kelak nanti memegang tali kendaraan Siti Fatimah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu, awas muliakan suami ibu, jangan pernah kita menyakiti perasaan seorang suami. Walaupun suami kita Bu tidak mau ibadah, muliakan. Tugas istri adalah berdoa kepada Allah dan menjaga kehormatan seorang istri, seorang kita sebagai istri. Balas nggak Bu? Balas nggak bapak-bapak? Balas orang? Airek eleh itu bapak-bapak. Soalnya dikepung kabeh kore ibu-ibu lu muter wong wadon kabeh. Balas nggak Bu? Balas nggak? Ibu kalau betul cocok yang semangat siap. Bu, ibu masak capek nggak? Kurang kencang ibu masak capek nggak? Nyuci piring, nyuci baju, ngurusin anak, ngurusin suami. Kalau suami datang ke rumah marah-marah, itu pasti batin dan pemikiran hati menjerit. Seorang perempuan menangis, betul? Betul. Kata suami, kata istri, batin menjerit meratap padamu, oh Tuhan. Yuk, batin menjerit padamu, oh Tuhan. Cintai aku karena Allah.
bukan langit, bukan matahari kau jadikan hanya Allah. Oh yes. Alah, dipancing-pancing lah kasih nyawer kan. Alah, habis kayaknya duitnya ya. Tapi awas sisakan Bu nanti buat musola kita Bu. Tadi dengar kita katanya musola lagi direhab ya Bu. Gak apa-apa kita ongkap gak dapat saweran, yang penting musola malam ini dapat saweran. Karena saya meninggalkan ini tempat, mudah-mudahan ada kenang-kenangan untuk musola di sini Bu. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Pasti menangis kalau seorang suami datang marah-marah, batin menjerit dan menangis seorang perempuan. Betul? Bu, jawab. Di sini ada enggak seorang suami yang tukang marah-marah? Ada enggak? Ada enggak? Orangnya hadir. Duduk di mana, Bu? Duduk Pak Ustadz kalau gitu laki rapi tak ke? Keren. Jawab ibu-ibu, seorang perempuan manusia, seorang perempuan itu adalah manusia yang wajib kita cintai, betul? Yang wajib kita mengerti, betul? Dan wajib kita kasih doa. Perempuan adalah sosok manusia yang wajib kita muliakan, betul? Sehebat-hebatnya laki-laki, semantap-mantapnya laki-laki, kita tidak boleh menyakiti perasaan seorang istri atau seorang perempuan, betul? Karena perempuan adalah sosok seorang ibu, betul? Rasul pernah ditanya dengan sahabat, ya Rasulullah, di dunia ini siapa yang wajib kita muliakan? Rasul menjawab, ibu. Siapa lagi ya Rasul? Siapa lagi ya Rasul? Tiga, yang satu. Siapa lagi ya Rasul? Bapakmu. Jadi ibu. Ibu tiga, bapak. Bapak satu, ibu. Cocok ibu-ibu. Kata saya cocok. Siapa sih nyanyi mau? Ayo hadroh, tabuh. Yuk kita nyanyi semua bareng-bareng Bu. Hadroh, jangan biar enggak ngantuk. Malam ini kita harus berbahagia Bu. Tadi dalilnya dibaca dengan Kang Ustadz Satibi Bu. Malam ini kita harus bergembira, kita berbahagia. Karena apa Bu? Malam ini membuktikan bahwa kita merasa berterima kasih kepada siapa? Kepada Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, yaitu Nabi Yuna Muhammad. Kenapa kita merasa berterima kasih kepada Nabi yang pada malam ini kita rayakan Bu? Tidaklah Allah ciptakan surga, tidaklah Allah ciptakan neraka, tidaklah Allah ciptakan malaikat, para nabi, para rasul, tidaklah Allah ciptakan dunia, tidaklah Allah ciptakan kita sebagai manusia kalau tidak ada Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, yaitu Nabi Yuna Muhammad. Maka kita jangan sampai perhitungan Bu. Rumah kita punya, mobil kita punya, usaha kita ada, HP harga 4 juta, 5 juta kita kebeli. Tetapi kenapa setahun sekali rasa berterima kasih kita kepada Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, kita perhitungan. Sedangkan Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya Bu, hidup dan matinya tidak pernah perhitungan dengan kita Bu. Bahkan Nabi hidup dan matinya selalu memikirkan kita sebagai umat. Maka para ibu jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan di tahun yang akan datang lebih meriah lagi dibandingkan dengan tahun ini Bu, atau malam ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yuk kita, ibu senang Bu malam ini? Senang? Ibu apa bahagia? Alhamdulillah. Ayo hadroh,
Kita doakan tim hadroh kita, mudah-mudahan yang nabu beduk, mudah-mudahan cepet dapat jodoh. Jodohnya perempuan. Terus yang pantatnya gede. Lah iyalah tukang nabu beduk kan. Aduh. Engko lamun duwe rabi, pasti rabine dipantek di besilite. Apa ane kemuyun sarboah? Ayo siap, yuk. Siap, oke. Ya Bu, kita nyanyi ibu dulu Bu, kita bareng-bareng kita nyanyi ibu. Siap. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajat 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, menyusui, mengandung lagi, menyusui lagi, mengandung lagi, mengandung lagi, nyusuin lagi, mengandung lagi, nyusuin lagi. Stop. Ini acak gara-gara hadroh ke. Om nabu hadroh ge endas dudu weteng, endas dudu weteng. Nabu sing bener Kang Aje. Iki menabu gara-gara didoakan sini teh gede. Barang nabu endas dudu weteng, endas dudu weteng. Dibalik weteng dudu endas, weteng dudu endas. Ayo kita sama-sama. Semua. Enakan wong wadon. Bu, lanjut. Bu, saya lihat pengajian malam ini Bu, yang di mana-mana saya pengajian yang paling rame Bu. Saya lihat nih seputaran di mana-mana saya pengajian yang paling rame itu Ibu. Jawab Bu biar nggak ngantuk. Pengajian di mana-mana yang paling rame. Yang kondangan, yang arisan, yang ke pasar, yang main TikTok, yang banyak utang. Wih, ibu-ibu. Ada nggak di sini yang punya utang kerudung belum dibayar? Ada nggak? Yang utang baju seragam belum dibayar? Ada nggak? Ada. Sekarang orangnya hadir, duduknya di depan enggak, di tengah enggak, di belakang enggak, pakai kerudungnya warna putih. Masya Allah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita mulai ngaji. Malam ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam rangka tablik akbar, memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan peringatan Maulid Nabi, mari kita tingkatkan tali silaturahmi
dan kualitas ibadah serta mengaji. Masya Allah, ini tema malam ini Bu. Jadi di mana-mana penceramah, kalau judulnya sudah dibaca, temanya sudah dibaca, berarti ceramahnya beres. Ya iyalah Bu, iki waduh, kalau duit kin, tuh mahal kin. Penceramah kitongkat yang santang, wih, ganteng orang Bu. Terus kita orang aku bapak-bapak, tapi orang aku di bapak-bapak kita sama ibu-ibu Pak. Bu, ganteng gak Bu? Gantengan fotonya apa aslinya? Sebalen maning ngomong fotonya balik kita. Pulang saya malam ini Bu. Ganteng fotonya apa aslinya? Ya wis lah balik bela. Wih, balas dendam tukang adrok. Masya Allah. Tapi biarin Pak. Walaupun di mana-mana ngaji paling rame itu ibu-ibu, tetapi Pak, walaupun bapak-bapak mengaji ki, kalau ngaji dengan bapak-bapak mau dilengakan baik. Karena bapak-bapak mah kalau ngaji dengan bapak-bapak, matanya merem, cangkemnya ngebul. Lamun orang merem, matanya merem, tetapi pepangan ngunyem baik. Bilang kotak us pada ngejungkel. Tetapi ibu bapak di mana-mana pun pengajian, walaupun bapak-bapak mah meneng, tapi lamun ngaji ku nyambung. Orang kayak ibu-ibu, lamun ibu-ibu merame kayak apa baik, lamun ngaji mau bakal nyambung. Betul bapak-bapak? Ayo jere siapa jere? Kita buktikan ke lamun bapak-bapak lamun ngaji ku nyambung. Pak, saya baca Quran bapak terusin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Terus Pak, dengan silakan. Oh, nyambung bapak-bapak. Sebalen maning ge nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Terusin Pak, ada ngisi silakan wong lanang. Qul huwallahu ahad. Oh. Mantep wong lanang mah. Hidup bapak-bapak. Hidup bapak-bapak. Wis wong wadon mah walaupun rame seperti ini, kalau ngaji mau bakal nyambung. Jadi siapa jadi mau? Tak buktikan saya ki. Terusin saya baca Quran Pak. Bu, ibu menang, bapak-bapak menang. Khusus wong wadon ki. Tak buktikan bahwa malam ini ibu-ibu lamun ngaji orang nyambung. Terusin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengerin. Wa ma Muhammadun illa rasul. Delang, lemburi masodaqallahul adim. Alah, dusun Rodiah, Samsiah, Siti. Allah karim, mual bakal nyambung, sebalen mami ge mual bakal nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adama asma'a kullaha. Iki anaknya kan. Jadi Bapak Yai diganti karo anaknya. Sadaqallahul adzim. Masya Allah. Ya Bu, kita sama-sama sebelum kita ngaji, kita sama-sama istighfar. Astagfirullah.
Ibu bapak jamaah rahimakumullah, malam ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Yuna Muhammad. Tidak ada nabi, tidak ada rasul yang mendapatkan 3 predikat kecuali nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya. Nabi kita Muhammad yang malam ini kita rayakan kelahirannya, Bu, Pak, mendapatkan 3 predikat. Yang pertama khatamin nabiyyin, yang kedua asraful anbiya wal mursalin, yang ketiga Sayyidul Mursalin. Dulu Nabi Musa cuman mendapatkan 1 predikat, yaitu Karimullah. Nabi Ibrahim cuman mendapatkan 1 predikat, yaitu Karimul Khalilullah. Beda dengan Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Bahkan dulu Nabi Musa pernah bermunajat kepada Allah karena dirinya beranggapan paling mulia di sisi Allah. Apa kata Nabi Musa? Ya Rob, al-khalaqta khalqa alayya minni istofaitani wa kalamtani biturisinin. Ya Allah, kata Nabi Musa, ya Rob, ya Allah, apakah ada kau ciptakan seorang makhluk yang paling mulia, yang paling mulia dibandingkan dengan aku, yang sebagaimana aku selalu berkalamullah di gunung Turisinin. Apa jawab Allah? Ada, wahai Musa. Siapa? Yaitu Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Nabi Yuna Muhammad. Sebelum Nabi kita Muhammad lahir ke dunia, terlebih dahulu Allah ciptakan yang namanya Nur Muhammad. Ketika Allah ciptakan Nur Muhammad, Allah titipkan nur tersebut kepada siapa? Kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ketika Nabi Adam lagi duduk di dalam surga, Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat dan Allah memerintahkan iblis untuk bersujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajjadu illa iblis. Seluruh malaikat bersujud penghormatan kepada Nabi Adam, tetapi iblis tidak mau bersujud. Kenapa iblis tidak mau bersujud? Apakah Adam diciptakan dengan tanah, iblis diciptakan dengan api? Jawabannya bukan itu, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jawabannya, dulu dunia ini pernah dihuni dengan bangsa jin. Dunia ini pernah dihuni dengan penduduk-penduduk jin. Pada waktu itu, Bu, penduduk-penduduk jin banyak yang maksiat kepada Allah, tidak mau menjalankan perintah Allah. Akhir kemudian Allah marah, Allah murka, sehingga penduduk jin, bangsa-bangsa jin dihancurkan oleh Allah. Ada 1 jin yang diselamatkan oleh Allah, yaitu namanya Ajajil. Kenapa Ajajil diselamatkan oleh Allah? Karena Ajajil mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Akhir kemudian Ajajil diangkat ke langit oleh Allah. Yang kedua kali Ajajil mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Terus yang ketiga kali diangkat sampai menembus ke langit ke-7. Ajajil mengucapkan kalimat La ilaha illallah.
Akhir kemudian Ajajil dimasukkan ke dalam surga. Ketika Ajajil dimasukkan ke dalam surga, Ajajil diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Allah. Sujudnya Ajajil selama 70.000 tahun. Ajajil bersujud selama 70.000 tahun. Akhir kemudian Ajajil disuruh bangun dari tempat sujudnya. Para bapak ibu jamaah rahimakumullah, ketika Ajajil bangun dari tempat sujudnya, Ajajil melihat tiang-tiang surga, melihat tembok-tembok surga, bertuliskan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di dalam pemikiran Ajajil, di dalam hati Ajajil mengatakan, siapa itu Muhammad? Siapa itu Muhammad? Saya selama 70.000 tahun diperintahkan oleh Allah bersujud, tetapi nama saya tidak tertulis di tiang-tiang surga, di tembok-tembok surga. Tetapi siapa itu Muhammad? Siapa itu Muhammad? Ajajil sebelum menjadi iblis disuruh sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Ajajil tidak mau bersujud. Jawabannya Bapak Ibu, dikarenakan di hati Nabi Adam ada cahaya Nur Muhammad. Ada cahaya Nur Muhammad. Akhir kemudian nur tersebut Allah titipkan kepada Nabi Adam, dan akhir kemudian Allah titipkan nur tersebut ke dunia. Kepada siapa? Kepada Nabi Sis. Siapa Nabi Sis? Nabi Sis adalah putra daripada Nabi Adam. Terus nur tersebut Allah titipkan kepada para nabi, kepada para rasul, dan akhir kemudian nur tersebut Allah titipkan kepada Abu Muthalib. Ketika Nur Muhammad Allah titipkan kepada Abu Muthalib, akhir kemudian Allah titipkan nur tersebut kepada Abdullah. Siapa Abdullah? Abdullah adalah putra daripada Abu Muthalib. Akhir kemudian ketika Abdullah diberikan nur, dititipkan Nur Muhammad oleh Allah, Abdullah menjadi tampan. Ada 100 wanita yang tergila-gila dengan ketampanan, kegantengan Abdullah. Akhir kemudian Abdullah menikahi Ibu Siti Aminah. Ketika Abdullah menikahi Ibu Siti Aminah, disitulah Nur Muhammad Allah titipkan kepada Ibu Siti Aminah. Ketika Allah titipkan kepada Ibu Siti Aminah, akhir kemudian Allah titipkan nur tersebut kepada langit dan bumi. Ketika Allah menitipkan Nur Muhammad kepada langit dan bumi, keluarlah suara. Suara itu terdengar dengan seluruh malaikat. Malaikat merasa senang, malaikat merasa bahagia, binatang-binatang mendengar, bangsa jin pun mendengar, pepohonan, bebatuan, semua mendengar, dedaunan mendengar suara tersebut. Suara tersebut mengatakan, wahai, nanti akan lahir seorang manusia yang paling suci, yang paling sempurna, yang akan menjadi nabi, yang akan menjadi rasul, yang kelak nanti akan memberikan syafaat kepada umatnya. Siapa? Yaitu nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bapak Ibu, Nabi Yuna Muhammad. Akhir kemudian nur tersebut Allah titipkan kembali kepada Ibu Siti Aminah. Kenapa Allah titipkan kembali kepada Ibu Siti Aminah? Karena pada waktu itu Ibu Siti Aminah dalam keadaan mengandung sosok manusia yang paling mulia dan paling suci. Ketika Nabi kita Muhammad lahir, maka keluarlah cahaya dari badan Nur, mengeluarkan nur cahaya dari badan Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bu. Cahaya tersebut menyinari dunia. Apabila suatu daerah, suatu negeri, suatu perkampungan yang mendapatkan nur cahaya Muhammad, maka umatnya, negara negeri tersebut akan beriman kepada Allah,
alhamdulillah Nur Muhammad sampai ke kampung Cangkok Remaja. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, malam ini walaupun bapak ibu duduk di sini tempat sampai sejam, setahun, walaupun ibu bapak duduk di sini sampai seumur hidup, mual bakal terbayar jasa perjuangan Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya Bu, yaitu Nabi Yuna Muhammad. Bapak ibu jamaah rahimakumullah, wasiat Nabi yang ditinggalkan oleh Nabi Bu, Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya Bu, tidak meninggalkan apa-apa Bu, tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan tahta, tidak meninggalkan jabatan. Yang Nabi tinggalkan adalah ilmu. Maka jelas ibu duduknya di sini, walaupun kita duduk bapak di sini lagi ngaji tahunan, diingatkan kita oleh Allah supaya kita jangan sampai lupa dengan yang namanya ilmu. Ketika kita ingat ilmu berarti kita ingat ngaji. Bu, terus lanjut. Nah, Nabi yang malam ini kita rayakan kelahirannya para ibu jamaah rahimakumullah. Bu, kecintaan kita kepada Nabi belum ada apa-apanya dibandingkan cintanya Nabi kepada kita sebagai umat. Nabi kita Muhammad Bu, yang kita rayakan kelahirannya pada malam ini Bu, selalu rindu dengan kita sebagai umat. Sebelum kalian menangis untuk Nabi, Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya Bu, selalu menangis untuk kita sebagai umat. Maka Nabi yang malam ini kita rayakan kelahirannya Bu, tadi saya sampaikan tidak meninggalkan apa-apa. Yang Nabi tinggalkan adalah ilmu. Ibu duduk di sini, bapak duduk di sini lebih mulia dibandingkan dengan kursi presiden. Betul? Betul. Ibu, bapak duduk di sini lebih mulia dibandingkan dengan kursi DPR. Betul? Karena apa? Karena kita lagi menjaga warisan Nabi yang malam ini kita rayakan kelahirannya. Kita jangan sampai lupa bahwa Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya Bu, dulu pernah tidak makan 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum 3 hari 3 malam. Itu untuk siapa? Untuk kita sebagai umat. Agar apa Bu? Agar Al-Quran sampai kepada kita, agar sholat sampai kepada kita, agar yaitu zakat sampai kepada kita, agar sodakoh sampai kepada kita, agar ilmu sampai kepada kita, agar sesama manusia jangan sampai memutuskan tali silaturahmi. Harus ada islah kemaslahatan kepada manusia. Itulah warisan yang ditinggalkan oleh Nabi. Bayangkan sampai begitunya Nabi dulu tidak makan, tidak minum 3 hari 3 malam, sampai-sampai perutnya diganjal dengan batu. Itu untuk kita sebagai umat. Kalian jangan sampai lupa bahwa Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dulu ketika mendakwahkan agama Allah di negara Taif, bukan penghormatan yang Nabi dapat, bukan kemuliaan yang Nabi dapat. Enak kiai zaman sekarang, ustadz zaman sekarang ketika mendakwahkan agama Allah enak, disambut, dimuliakan para ibu bapak jamaah rahimakumullah. Tetapi beda dengan Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya Bu. Dulu ketika mendakwahkan agama Allah, karena dakwahnya Nabi tidak mengenal malam, tidak mengenal siang, hujan kehujanan, panas kepanasan. Itu untuk siapa? Untuk kita sebagai umat. Ketika Nabi mendakwahkan agama Allah di negara Taif Bu, kita jangan sampai lupa
Nabi kita Muhammad mendapatkan lemparan batu, Bu. Nabi kita disambut dengan lemparan batu. Kaum ibu-ibu, anak-anak kecil melempari kepada Nabi. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad mengeluarkan darah dari dahinya. Para ibu bapak jamaah rahimakumullah. Bayangkan para ibu jamaah, ketika Nabi mengeluarkan darah dari dahinya, Bu. Darah tersebut tidak dibiarkan menetes ke bumi. Kenapa? Kalau pada waktu itu Nabi tidak menghalangi darahnya dengan imamah atau sorbannya Nabi, pada waktu itu negara Taif pasti akan dihancurkan oleh Allah. Tetapi Nabi terus dihalang darah tersebut, Bu. Kenapa Nabi begitu, Bu? Karena Nabi selalu memikirkan umat. Pada waktu itu malaikat Jibril datang menemui Rasul. Wahai kekasihku Muhammad, berdoalah kamu kepada Allah, memintalah kepada Allah agar negara Taif tersebut dihancurkan oleh Allah. Apa jawab Nabi? Wahai malaikat Jibril, saya tidak meminta apa-apa kepada Allah, tetapi saya selalu meminta kepada Allah, berikanlah keselamatan untuk umatku di negara Taif. Nabi yang pada malam ini, Bu, yang kita rayakan kelahirannya, para ibu bapak jamaah rahimakumullah, ketika detik-detik sakaratul maut, tidak ada Nabi, tidak ada Rasul yang menangis untuk kita sebagai umat, kalau bukan Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bu. Dulu Nabi kita Muhammad berjuang untuk kita sebagai umat, dicaci, dimaki, dihina, sampai pernah dilempari dengan kotoran. Tetapi kenapa di zaman sekarang banyak umat Nabi Muhammad yang melempari kotoran kepada Nabi? Banyak umat Nabi Muhammad yang meninggalkan sholat, banyak umat Nabi Muhammad yang tidak mau bersedekah, banyak umat Nabi Muhammad yang tidak mau ngaji, banyak umat Nabi Muhammad yang tidak mau baca Al-Quran. Tanpa kita sadari kita sudah melempari kotoran kepada Nabi. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Padahal tidak mungkin adanya dunia ini, Bu, kalau tidak ada Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bu. Sudah berapa tahun kita jauh dari Allah, sudah berapa tahun kita jauh daripada ajaran Nabi. Maka ibu, kita jangan sampai jauh daripada ajaran-ajaran Nabi. Kita jangan sampai lupa dan jangan sampai kita meninggalkan ajaran-ajaran Nabi. Kita jangan sampai meninggalkan sunnah-sunnah Nabi. Lupakah kalian tidak ada Nabi, tidak ada Rasul ketika detik-detik terakhir, Bu, ketika di ajal datang menemui Nabi kita Muhammad? Tidak ada Nabi, tidak ada Rasul yang menangis untuk kita sebagai umat. Ibu jangan sampai lupa, bapak jangan sampai lupa, ketika kita makhluk ditiup ruh itu dari atas, ketika dari ubun-ubun, ketika dicabut pun kita dari ubun-ubun, ketika Nabi dicabut nyawanya menjerit kesakitan, padahal Nabi sifatnya maksum, bersih dari dosa, Bu. Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bu, bersih tanpa dosa, tetapi ketika dicabut nyawanya Nabi menjerit kesakitan. Bagaimana pada waktu itu, Bu? Nabi bertanya kepada malaikat Israel, wahai kekasihku Israel, apakah rasa sakit ini seperti ini, wahai malaikat Israel? Nanti umatku ketika dicabut nyawanya, wahai malaikat Israel. Apa jawab malaikat Israel? Benar kekasihku Muhammad. Ketika Nabi mendengar ucapan malaikat Israel, di situ Nabi menangis untuk kita sebagai umat. Apa tangisan Nabi? Nabi berdoa, bermunajat kepada Allah. Doanya Nabi untuk kita sebagai umat. Allahumma fi fawin ala fi sakrati maut fi ummati ya Allah.
Ya Allah, jangan berikan rasa sakit ya Allah. Berikan keringanan untuk umatku ya Allah. Ketika nanti umatku merasakan sakaratul maut, seakan-akan Nabi berdoa seperti itu kepada Allah. Seakan-akan Nabi meminta kepada Allah, biar saya saja ya Allah yang merasakan sakit ketika dicabut nyawanya ya Allah. Bayangkan para ibu jamaah, betapa cintanya Nabi kepada kita sebagai umat. Betapa cintanya Nabi kepada kita sebagai umat. Lupakah kalian bahwa Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bu? Kita rayakan kelahirannya, Bu. Kelak nanti kita semua akan melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Ketika kita nanti melewati jembatan Shirathul Mustaqim, di situ Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya bersujud kepada Allah, menanti kita sebagai umat. Apa kata Allah? Wahai kekasihku Muhammad, bangun, 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 bangun dari tempat sujudmu, karena pada hari ini adalah hari pembalasan. Hari ini adalah hari yang sebagaimana umatmu akan amaliyahnya akan dipertanggungjawabkan. Wa khairihi wa syarihi innallahi ta'ala, walaupun selubang jarum, amalia perbuatan umatmu akan dipertanggungjawabkan. Bangun, apapun yang kamu pinta pada hari ini akan saya berikan, kata Allah. Saya ciptakan surga untukmu, saya ciptakan neraka untukmu, dan saya ciptakan kebahagiaan untukmu. Apapun isi dunia dan isi akhirat ini saya berikan untukmu. Bangun, apapun yang kamu pinta akan saya berikan, kata Allah. Di situ Nabi, Bu, yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bu. Bangun dari tempat sujudnya, Bu. Ternyata tangisan Nabi bukan hanya di dunia selalu menangis untuk kita, Bu. Tidak ada Nabi, tidak ada Rasul, setiap harinya selalu berdoa, Allahumma gfirli dunubi ummati ya Allah. Lupakah kalian Nabi yang malam ini kita rayakan kelahirannya, Bu, di masa hidupnya selalu mendoakan kita sebagai umat. Bahkan nanti di akhir yaumal kiamah, Nabi bangun dari tempat sujudnya, Nabi berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Apa doanya Nabi? Ya Allah, ya Rabb, saya tidak meminta surga untukku ya Allah, bahkan saya tidak mau masuk surga ya Allah sebelum umatku masuk surga ya Allah. Saya tidak meminta kebahagiaan untukku, dan saya tidak meminta surga untukku. Berikanlah surga dan kebahagiaan untuk umatku ya Allah. Kita adalah umat yang dicintai oleh Nabi. Kita adalah umat yang dirindukan oleh Nabi. Saya yakin datangnya ibu hadir di sini karena cinta kepada Nabi. Dan saya yakin ibu di sini sampai masih bertahan karena ibu semua saya yakin rindu dengan Nabi. Tetapi rindunya kita kepada Nabi, cintanya kita kepada Nabi tidak ada apa-apanya dibandingkan cinta dan rindunya Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bu, Nabi Yuna Muhammad. Sebelum saya tutup pengajian pada malam ini, saya Al-Fakir berwasiat khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk orang tua saya semuanya, mohon maaf. Jadikan masyarakat yang dicintai oleh Nabi. Jadilah seorang istri yang dicintai oleh Nabi. Jadilah seorang suami yang dicintai oleh Nabi. Jadilah anak yang dicintai oleh Nabi.
Jadilah wahai pemuda-pemudi umat Nabi Muhammad. Selesai ini acara, bawalah akhlak Nabi, bawalah Al-Qur'annya Nabi. Karena kuatnya dunia, kuatnya masyarakat, makmurnya masyarakat itu di tangan kalian wahai pemuda-pemudi umat Nabi Muhammad. Kembalilah di jalan Allah. Jangan sampai lupa bahwa jangan sampai kita jauhkan anak-anak kita dari Al-Quran. Kita jangan sampai jauh dari masjid. Kita jangan sampai jauh daripada majelis taklim. Kita jangan sampai jauh dengan para alim ulama. Kita jangan sampai jauh dengan para ustadz, ibu bapak, jamaah rahimakumullah. Ingat, kelak nanti di yaumul kiamah, mulut yang pertama Nabi ucapkan adalah kita sebagai umat. Karena di dunia ini Bu, tidak ada manusia yang akan dibangkitkan yang pertama kali, yaitu kecuali Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya. Maka para ibu jamaah, hidupkanlah rumah-rumah kita dengan cahaya Nabi. Hidup kita punya kendaraan kita berikanlah cahaya Nabi. Hidupkan di hati kita Bu Nabi kita dengan memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad. Kita jangan takut Bu, kembalilah Pak kepada Allah, kembalilah di jalan Allah. Walaupun dosa kita sebesar selapis 7 lapis langit dan selapis 7 lapis bumi, tidak ada apa-apanya kalau kita kembali bertobat kepada Allah. Karena kata Allah, nikma abdun innahu awabun. Sebaik-baiknya manusia tersebut yang mau kembali bertobat kepada Allah. Tobatlah kepada Allah, penuhi musola-musola, penuhi masjid-masjid, dan isi majlis taklim. Mudah-mudahan Bapak Ibu pulang dari sini membawa hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Al-Fakir Mahfud Al-Adom, mohon maaf, saya bukan mau mengguruin Bapak Ibu, bukan saya ngomongin ibu-ibu, bukan Bu, mohon maaf. Mudah-mudahan kehadiran saya silaturahmi di sini membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan panjang umur, diberikan kesehatan oleh Allah, dan mudah-mudahan ibu-ibu diberikan rezeki yang barokah, dan Bapak Ibu semuanya masyarakat sini kelak nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan tahun depan lebih ramai lagi, lebih meriah lagi dibandingkan dengan tahun ini Bu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yo Bu, tadi saya bilang untuk musola, persiapkan Bu untuk musola berapapun yang Ibu punya. Titip saya buat musola ini, mudah-mudahan pada malam ini bisa kebeli semen 50 sak. Amin ya Allah ya Rabbal. Yuk kita sama-sama membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi panitia, ayo kardusnya mana? Jalan kardus. Oh enggak apa-apa. Sekali lagi yang takut ada yang mau niatkan untuk musola kita. Sekalipun Bapak Ibu sudah ada panitia untuk pembangunan, tetapi saya minta kepada ibu-ibu, berapapun yang ibu dapat, niatkan, karena sodakoh adalah akhlak Nabi. Mau saya buktikan bahwa sodakoh itu adalah akhlak Nabi. Yang disebut adalah akhlak, yaitu hasanah. Karena akhlak itu ada 3, kalau saya bahas tidak cukup sejam 2 jam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Yuk persiapkan panitia, takut ada sisa-sisa receh. Apa warna merahnya? Silakan ya. Sallallahu ala Muhammad. Mana panitia? Sallallahu. Nah, pakai kerudung Bu, nggak apa-apa Bu. Ibu-ibu, ayo. Kirain mau pakai kerudung. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua sallallahu.
Ya Nabi salam. Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu. Saya doakan untuk orang-orang yang sudah nyumbang malam ini untuk musola. Allahumma adumallah bima ajibka ya Allah wa barakallah bima afaita wa ja'ala laka tuhran ya Allah bijai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah bi karamati Syekh Abdul Qadir Jailani ya Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, mohon maaf walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.